Saya dengar-dengar tadi malam Mas Udin ditangkap warga. Iya, tapi cuma salah paham. Salah paham gimana? Tadi malam Haji Kodir hampir kemalingan. Mas Udin dikira malingnya. Padahal bukan. Bukan. Mas Udin emang keluar rumah, tapi cuma beli rokok. Pas yang rondanya ke Ada apa, Mas? Rumah Haji Kodir kemasukan maling. Mas ditangkap. Mas malingnya? Bukan. Kok Mas yang ditangkap? Nggak tahu. Tanya aja orang-orang yang nangkep Mas. Kenapa Mas Udin ditangkap? Tadi di rumah Haji Kodir ada maling. Malingnya Mas Udin? Saya kagak ngenalin. Pakaiannya kayak ninja. Terus kenapa Mas Udin ditangkap? Begitu yang ronda ngejar, yang ada Udin. Terus Mas Udin yang dituduh? Iya, kurang lebih begitu. Ada buktinya nggak? Nggak ada. Ada saksinya? Nggak ada. Terus kenapa suami saya yang ditangkap? Karena nggak ada orang lain. Kalau ketemunya sama Pak RT ditangkap apa? Ya kagak, kan Pak RT. Emangnya kalau RT nggak bisa jadi maling? Sama. Sri juga nanya kayak gitu. Emangnya kalau RT nggak bisa jadi maling? Bininya Udin marah. Sementara Udin sebenarnya lebih marah. Tapi dia sadar kalau dia emang pantas menjadi tersangka. Udin paham peribahasa. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak akan percaya. Artinya, sekali orang bikin kesalahan, selamanya orang gak akan percaya. Haji Kodir juga nggak yakin kalau Udin malingnya. Saksi sama bukti lain supaya nggak ada lagi prasangka sama sekali. Sekarang saya mau tanya, Udin udah lama keluar rumah? Belum. Paling baru setengah jam. Dia bilang mau kemana? Beli rokok. Pak RT ngajak semuanya ke warung rokok. Mau ngapain? Permisi Bang. Tukang rokok kagak bangun. Berarti banguninnya mesti lebih kenceng. Bang. Woi, bangun. Bang. Ada apa? Ada Pak RT sama warga. Dia nanya, ada apa? Bukannya ada siapa? Ada yang mau ditanyain nih Pak RT. Mau tanya apa, Pak? Apa benar Mas ini tadi beli rokok di sini? Iya, Pak. Udah lama? Perasaan sih belum begitu lama, Pak. Jam berapa? Saya tadi nggak ngeliat jam. Habis ngelayan Bapak itu beli rokok, saya tidur lagi. Emangnya kenapa, Pak? Bapak yang nyuruh ya? Rokoknya salah? Enggak. Saya cuma tanya aja. Ya udah, terima kasih. Permisi. Mas, maaf Mas. Punya duit 1000-an yang lain nggak? Yang tadi takut nggak laku. Ujungnya sobek. Terima kasih. Terusin. Kejadian malam itu besoknya jadi cerita yang menyebar kemana-mana. Mbak Sri. Bu Enda, beli gado-gado, Bu. Iya, Mbak Sri. Istrinya Udin jualan gado-gado. Iya. Udah lama? Iya, semenjak Udin masuk penjara. Buat biaya hidup dia sendiri, anaknya, sama ibunya. Enak apa kagak? Yang namanya juga dagang. Enak kagak enak, tetep aja capek. Bukan jualannya Boing. Gado-gadonya enak apa kagak? Tahu, nggak pernah nyobain. 2 ya Mbak Sri. Pedes nggak? Yang satu sedang, yang satu pedas. Yang pedas biasa, cabenya 3, karetnya 2. Karetnya diulek. Buat ngikat bungkusannya. Yang karetnya 2, itu tanda buat gado-gado yang pedes. Kirain karetnya diulek. Ya kagak lah. Nggak pernah beli gado-gado ya?
Diam lu. Pertanyaan lu kagak penting. Saya dengar-dengar tadi malam Mas Udin ditangkap warga. Iya, tapi cuma salah paham. Salah paham gimana? Tadi malam Haji Kodir hampir kemalingan. Mas Udin dikira malingnya. Padahal bukan. Bukan. Mas Udin emang keluar rumah, tapi cuma beli rokok. Pas yang rondanya kejar maling, malah ketemunya Mas Udin. Sabar ya Mbak Sri. Orang tuh kalau udah sekali jadi maling, pasti terus-terusan itu udah jadi maling. Padahal kan belum tentu. Maksudnya Bu Endah sih pengen ngebesarin hati istrinya si Udin. Tapi istrinya si Udin malah ngerasa gak nyaman. Seolah-olah Bu Endah ngingetin kalau Cap jidat suaminya. Mbak Sri sabar ya. Iya, Bu. Prasangka orang-orang gak usah Sementara Udin masuk tahanan, istrinya harus korban perasaan. Waktu mutusin buat jualan gado-gado, sebetulnya hanya buat cari nafkah. Tapi itu justru bikin orang punya alasan yang masuk akal buat ketemu Sri. Terus ngomongin si Udin. Godaan selama jadi tukang gado-gado bukan cuma itu aja. Ini kejadiannya waktu Udin masih di penjara. Gado-gadonya masih ada, Mbak Sri. Masih, Mas. Kalau saya pesan 1 porsi, bisa makan di sini. Tapi di luar nggak ada bangku. Kalau mau di ruang tamu saya aja. Nggak apa-apa. Buaya nih kayaknya. Mansur emang punya niat ngedeketin bininya si Udin. Tuh kan. Ini minumnya, Mas. Terima kasih ya. Saya tinggal ya. Ditemenin dulu dong sambil ngobrol. Ngobrol apa? Ya ngobrol apa aja. Sebentar, Ing. Apaan? Bininya Udin emang cakep? Lumayan. Lumayan, itu cakep apa kagak? Cakep. Oke. Apaan oke? Terusin ceritanya. Udin masih lama di penjara. Masih. Sayang ya, kamu itu cantik. Tapi suaminya maling. Sembarangan aja tuh orang ngomong. Jangan-jangan kagak pernah makan bangku sekolahan. Dia itu orang, bukan rayap. Yang barusan gue omongin itu peribahasa kata. Bukan yang sebenarnya. Paham? Ya. Gue ngomong rayap. Terusin. Mansur masih makan gado-gado. Sengaja dilama-lamain. Sri diem aja. Kagak tahu apa yang harus diomongin. Ada rencana mau cerai. Kok Mas Mansur nanyanya kayak gitu? Cuman mau tahu aja. Kalau saya nanya sama orang, kan takutnya nanti jadi gosip. Enggak, Mas. Bagus kalau kamu mestian. Tapi saya cuma mau kasih tahu aja. Kalau misalnya Basri mau cerai, pasti banyak yang mau jadi gantinya Udin. Kurang ajar tuh orang. Sabar. Tuh orang tetangganya Udin juga. Iye, suaminya Bu Endah. Cocok lah. Bininya bikin kesel, lakinya bikin mangkel. Kenapa Sri nggak bilang sama Bu Endah? Bilang apa? Kalau suaminya suka ngerayu dia. Susah juga. Mansur ngerayunya nggak terang-terangan. Mansur bisa aja ngeles. Nanti yang ada malah Sri yang dianggap cuma kegeeran. Ya juga ya. Yang bikin perasaan istri tertekan selama Udin di penjara. Itu nggak cuma dari luar. Tapi juga dari dalam. Dari siapa? Ibunya. Ibunya Udin. Bukan. Ibunya istrinya Udin. Berarti mertuanya Udin. Ya iyalah. Gue nanya perasaan biasa. Kalau jawabnya ngotot. Sri, Ibu mau ngomong. Apa, Bu? Orang di penjara itu bisa ngurus cerai nggak?
Siapa yang mau cerai? Ya kamu sama Udin. Bu,